Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan bernostalgia. Saya akan kembali menceritakan sebuah film komedi legend yang dirilis pada tahun 1980 yang berjudul The God Must Be Crazy. Film ini bercerita tentang sekelompok suku pedalang. Mereka menemukan sebuah botol yang akan menjadi permasalahan di film ini. Sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan tekan like dan subscribe, aktifkan loncengnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diceritakan hiduplah sekelompok suku di gurun Kalahari, pedalaman Afrika. Suku ini bernama suku Busman. Mereka hidup bahagia dan tidak ada permusuhan di sana. Tapi mereka tidak mengetahui adanya kehidupan lain di luar sana. Ketika langit bergemuruh, mereka berpikir bahwa dewa telah makan terlalu banyak, sehingga perutnya lah yang bergemuruh. Mereka ini orang yang sangat lembut, sehingga anak-anak mereka berperilaku sangat baik. Dan bahasa mereka juga memiliki keistimewaan tersendiri. 600 mil ke selatan ada kota yang sangat luas dan maju, berbanding terbalik dengan kehidupan suku Busman. Di sini semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Diperlihatkan seorang wanita bernama Thompson. Dia bekerja di salah satu surat kabar. Hari itu dia mendapat info bahwa adanya kekurangan guru di Botswana. Dan dia memutuskan untuk ikut menjadi guru relawan di sana. Kita berpindah ke suku Busman. Hari itu salah satu dari mereka yang bernama Si melihat burung yang sangat bising yang terbang tanpa mengepakkan sayapnya. Tentu saja itu adalah pesawat yang sedang melintas di sana, dan pilotnya melempar botol keluar dari pesawat. Si yang melihat itu berpikir bahwa itu adalah pemberian dari dewa, karena dia belum pernah melihat botol sebelumnya. Jadi dia membawa botol itu pulang ke rumahnya. Botol itu sangat berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi karena hanya ada satu, botol itu menjadi rebutan yang mengakibatkan mereka bertengkar dan bermusuhan. Mereka menjadi tidak akur karena saling memperebutkan botol itu. Lalu Si memutuskan untuk mengembalikan botol itu kepada dewa dengan melemparkannya ke langit. Tapi botol itu malah jatuh lagi dan mengenai kepala salah satu anak di sana sampai kepalanya berdarah. Akhirnya Si mengubur botol itu jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi saat malam, ekor hyena mencium bau darah di botol tersebut dan dia menggalinya. Dan tiba-tiba saja hyena itu dikejar babi hutan yang mengakibatkan botol itu terjatuh di sana. Keesokan harinya, dua anak dari suku Busman kembali menemukan botol itu dan saling berebut, yang mengakibatkan salah satu anak memukul kepalanya dengan botol itu. Si yang melihatnya langsung melempar botolnya. Lalu di malam harinya mereka merenung di depan botol itu. Mereka berpikir kalau dewa Keesokan harinya Si berpamitan dengan warga dan keluarganya untuk berangkat ke ujung dunia. Sin berpindah 2000 mil ke utara di negara bagian Birani. Terlihat sekelompok penjahat melakukan penyerangan ke sebuah gedung pemerintahan. Dan tembak-menembak pun terjadi antara polisi dan penjahat. Kejar-kejaran bak film action pun terjadi. Tapi salah satu dari mereka tertinggal. Lalu dia dipaksa memberitahukan di mana persembunyian mereka. Akhirnya lokasi persembunyian komplotannya itu pun diketahui. Kita berpindah ke polisi yang mengejar penjahat tadi. Di sini mereka terpaksa berhenti karena kehabisan bensin. Pengejaran pun dilanjutkan oleh tentara dengan menggunakan mobil baja dan helikopter. Dan peperangan bak film Rambo pun terjadi.
Okay. Okay. Dan mereka berhasil menembak jatuh helikopter tersebut dan melanjutkan permainan kartunya. Let's go. Tapi ternyata itu semua belum selesai karena mobil tentara sudah sampai di sana. Di tengah perjalanan, para penjahat berhenti di sebuah warung untuk mengambil minyak dan bensin. Everybody lie down. Everybody lie down. Para penjahat pun berhasil lolos setelah melewati perbatasan Botswana. Dan mobil baja milik tentara tidak diperbolehkan melintasi perbatasan tersebut. Dan pengejaran pun berpindah ke polisi Botswana. Kita pindah lagi ke toko Si yang masih mencari ujung dunia. Karena belum menemukannya, dia memutuskan untuk mengubur botol itu di sana. Tapi tiba-tiba datang seekor monyet mengambil botolnya dan membawanya ke atas pohon. Dan Si berbicara kepada monyet itu sampai akhirnya dia menjatuhkan botol tersebut. Lalu Si memutuskan untuk kembali berjalan mencari ujung dunia. Dalam perjalanannya, dia bertemu orang aneh dan mencoba menyapanya. Dia tidak mengerti kenapa orang itu berlari. Si berpikir orang itu berlari karena sudah melihat botol yang dibawanya. Kita pindah ke Nona Thompson yang akhirnya jadi berangkat ke Kalahari. Dan ini salah satu tokoh bernama Andrew, dan dia adalah seorang aktivis perlindungan hewan. Dan rekannya ini bernama Mpudi, yang sedang memperbaiki mobil. Hari itu dia didatangi oleh pendeta dan menyuruhnya untuk menjemput Thompson. Tapi mobil mereka masih mengalami masalah. Yaitu mobilnya tidak boleh mati, kalau mati tak akan bisa dihidupkan lagi. Dan parahnya lagi, mobilnya ini tidak mempunyai rem. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay! Akhirnya, Andrew berhasil sampai di tempat Thompson. Karena Andrew orang yang sangat gugup dan hal konyol pun terjadi. My name is... Thank you. What are you doing? Lagi-lagi kita diperlihatkan tingkah konyol Andrew saat mengantar Thompson. The gate, but don't worry. Crazy! This thing is not his right. Sampai akhirnya, mobil mereka berhenti di tengah sungai. Dan Andrew mencoba menggendong Thompson ke pinggir sungai. Thank you. I'm sorry. Saat Andrew mengganti pakaiannya, tiba-tiba saja dia dikejar oleh seekor babi hutan. Dan pada akhirnya, mereka harus bermalam di sana sambil membuat api unggun. Do you work here in Botswana? Get away from... Get away from... No, leave me. Make a fire and a rhinoceros sees. Keesokan paginya, Andrew mencoba mengeluarkan mobilnya dari sungai. Tapi saat membantu Thompson, derek mobil terus berjalan sehingga mobil tersebut sampai bergelantungan di pohon. Ay, ay, ay. Hari itu Si melihat Thompson, dan dia berpikir kalau Thompson itu adalah seorang dewa, karena dia mempunyai barang-barang yang aneh. Saat Si melihat dewa yang lain yaitu Andrew, dia melihat ada asap dari mulutnya. Si mencoba memberikan botol itu kepada Andrew. Akan tetapi Andrew tidak mengerti bahasanya. Kemudian datang lagi dewa yang menunggangi hewan aneh, berbadan merah serta berkepala biru. Yang ternyata itu adalah Mpudi.
Ia datang dengan traktornya untuk menjemput Andrew dan Thompson. Lalu Pudi menyadari bahwa si ini adalah suku Busman. Dia berbicara dengan si dengan menggunakan bahasa Busman. Si mengatakan kalau dia mau menyerahkan botol itu kepada mereka karena ia tidak membutuhkannya. Akan tetapi Pudi mengatakan kalau mereka juga tidak membutuhkan botol itu dan menyuruh si untuk membuangnya sendiri. Akhirnya si pergi dan berpikir bahwa dewa itu jahat karena menyuruhnya untuk membuang botol itu sendirian dari bumi. Lalu akhirnya mobil Andrew yang tetap mogok diderek menggunakan traktor oleh Pudi. Lalu datanglah seorang laki-laki bernama Jack untuk menjemput Thompson supaya cepat sampai di desa. Keesokan harinya Andrew berpakaian rapi dan berencana mengembalikan sepatu Thompson yang tertinggal di mobilnya. Dan hal konyol pun kembali terjadi saat Andrew bertemu dengan Thompson. I brought you. Kita berpindah ke Si. Di sini, Si yang lapar mencoba memburu seekor kambing. Lalu seorang anak yang melihat itu langsung pergi dan melaporkannya ke polisi. To join the feast. Eggs appeared. Yang mengakibatkan dia ditangkap oleh polisi di sana. Di saat sidang Si ditemani Pudi yang bisa menerjemahkan bahasanya. Tapi pada akhirnya Si diputuskan bersalah yang mengakibatkan dia dipenjara selama 3 bulan. Lalu Pudi menceritakan hal itu kepada Andrew. Di sini Pudi merasa kasihan kepada Si karena ia juga dulunya ditolong oleh suku Busman saat dia kehausan di tengah padang gurun. Akhirnya Pudi dan Andrew membebaskan Si dari penjara. Si dibebaskan dengan status tahanan kota yang bekerja untuk Andrew dan Pudi. Suatu hari Jack datang meminjam Si untuk melacak tamunya yang hilang dikejar singa. Saat mereka mencoba mencarinya, hal konyol pun kembali terjadi. Kita pindah ke teroris yang mulai terpojok. Akhirnya menyandra murid sekolah yang sedang diajar oleh Thompson. Polisi pun tak berani berbuat apa-apa karena takut melukai Sandra. Akhirnya teroris itu pergi dengan menggiring Sandra. Okay, now buzz off. Let's go. Keep them going. Keep them in a circle. Di sisi lain, Andrew dan Pudi membawa Si melakukan observasi hewan di sebuah bukit. Dan mereka melihat anak-anak dan orang dewasa membawa senjata api. Kemudian seorang wanita mendatangi mereka dan menjelaskan bahwa anak-anak mereka telah disandra oleh para teroris. Lalu Andrew menyuruh Si menyamar sebagai wanita itu agar bisa ke sana dan melumpuhkan teroris dengan panah bius miliknya.
Akhirnya, semua teroris berhasil dibius oleh Si. Tapi ternyata tersisa 2 orang teroris yang sedang asik bermain kartu di bawah bukit. Saat Thompson menyuruh anak-anak untuk kabur, kedua teroris itu menyadarinya, dan teroris itu menembaki mereka. Hey, watch it! Sorry, watch it! Lalu, Andrew dan Pudi pun datang dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Di sisi lain, Si mencoba membawa mobil Andrew untuk menuju ke mereka. Akan tetapi, hal konyol pun kembali terjadi. Tell him thank you. Keesokan harinya, Si berpisah dengan Andrew dan Pudi. He was beginning to think he would never. Dan Andrew menyatakan cintanya kepada Thompson, yang ternyata Thompson juga menyukainya. Morning. I'm not really like that. It's only when I'm around him, in the presence of a lady, my fingers still. Di akhir film, Si kembali ke rumahnya dan bertemu lagi dengan keluarganya. Lalu, film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan membuang botol sembarangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silakan berikan komen dan masukannya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.